Bab 2847. Lorong bercabang di bawah tanah. Melalui permata di tangannya, Erikin tersenyum meremehkan ketika dia melihat bahwa kecepatan Buldor Chen dan yang lainnya turun tajam. Buldor Chen mengambil inisiatif mengusulkan dia yang bertanggung jawab untuk membuka jalan, dan mengatakan bahwa percaya pada dia, tetapi orang-orang ini tidak berani mengikuti. Jangan bicara tentang mereka, jika bukan aku yang memintamu untuk berpartisipasi dalam perjalanan ini, aku juga sudah melarikan diri. Queen Lee berkata tanpa daya. Kecepatan Erikin benar-benar menakutkan. Kultivator pencari rute lainnya yang mana yang tidak berbelok ke timur dan barat, bergerak maju seperti ular untuk menghindari monster iblis. Tapi kamu malah hebat. Hampir semuanya berjalan dalam garis lurus, siapa yang tidak takut melihat ini? Dengan terbang secepat ini, Buldor Chen dan yang lainnya masih mending karena hanya mengikuti, tetapi dia berada tepat di sebelah Erikin dan menyaksikan semuanya. Tapi Queen Lee juga kagum. Meski terlihat menakutkan, Erikin tidak mengganggu monster iblis manapun. Bahkan sekarang jauh di pedalaman, Erikin menghindari semua bahaya. Terkadang, Erikin juga menjelaskan mengapa tiba-tiba berbelok atau berhenti tiba-tiba, karena ada sekelompok monster iblis yang lewat. Pada akhirnya, Queen Lee juga mengkonfirmasi beberapa hal dan menemukan bahwa Erikin benar. Orang ini sama sekali tidak berbohong. Dia sangat pandai menjelajahi jalan, dirinya bahkan tidak tahu bagaimana Erikin melakukannya. Ketua Chen, jika kita melambat seperti kura-kura, kita akan kehilangan teman kultivator Qin dan posisinya. Melihat Buldor Chen dan yang lainnya ketakutan gara-gara Erikin dan terus melambat, Mini Zhang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Buldor Chen mengatur tugas itu dengan maksud untuk mengerjai Erikin. Akibatnya, Erikin tidak hanya menyelesaikannya dengan sangat baik, tetapi juga membuat Buldor Chen dan yang lainnya takut. Hal ini membuat Mini Zhang yang mendukung Erikin dan Queen Lee sangat senang. Diam, siapa yang tahu apakah orang ini berbakat atau beruntung, teman kultivator Chen juga mengutamakan keselamatan kita. Yilano Deng bermuka merah dan membantah dengan wajah dingin. Lihat, bukankah mereka berhenti sekarang? Benar saja. Bocah ingusan ini tidak bisa diandalkan. Saat menghadapi beberapa situasi, dia langsung tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, mata Yilano Deng berbinar saat melihat Erikin berhenti. Dia mencibir seolah-olah dia telah menemukan bukti. Lokasi ini jelas beberapa mil jauhnya dari lokasi yang disepakati, dan Erikin telah berhenti. Beberapa orang mempercepat dan dengan cepat berkumpul dengan Erikin. Teman kultivator Qin, kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Mungkinkah monster iblis ada di depan, tidak berani memandu? Begitu mereka bertemu, Yilano Deng hanya bisa mencibir. Kecepatannya sangat cepat sebelumnya dan aku pikir kamu benar-benar mampu. Sekarang keberuntunan sudah habis digunakan, kan? Yang lain juga melihat dengan curiga. Keberuntungan. Teman kultivator Chen, apakah menurutmu juga begitu? Erikin menyentuh dagunya, melirik Yilano Deng dengan tatapan aneh, lalu menatap Buldor Chen. Tentu saja, sebagai seorang kultivator, kamu tidak memberitahu, dan kamu berhenti tiba-tiba sekarang, yang setara dengan membuat kita terancam bahaya. Apakah kamu tahu itu? Yilano Deng memarahi lebih dulu. Tuan Qin, kamu benar-benar perlu menjelaskan alasannya. Buldor Chen mengerutkan kening. Dia juga melihat sekeliling sebelumnya, memang bukan tempat yang disepakati, bahkan bukan karena perbedaan sudut dan arahnya. Namun ketenangan Erikin membuatnya sedikit bingung. Tidak memberitahu, membuat kalian dalam bahaya. Setelah mendengarnya, Erikin tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu katakan, melakukan sesuatu yang buruk dan masih memiliki senyum di wajahmu.
Yilano Deng memarahi. Aku menertawakan kamu memiliki masalah dengan otakmu. Aku sudah membawa kalian ke lokasi, kamu ingin aku membawa kalian kemana? Kembali. Yilano Deng terkejut dengan kata-kata Erik Kin. Ini sudah sampai tempatnya, apa kamu bercanda? Jika ada di sini, aku akan memakan pohon ini. Yilano Deng melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Dia pernah ke tanah penyimpan harta karun, tapi jelas tidak di sini. Erik Kin mengabaikan Yilano Deng dan menginjakkan kakinya. Gedebuk. Reiki meletus, mengalir langsung ke tanah. Detik berikutnya, area di depan Erik Kin tiba-tiba runtuh, memperlihatkan lubang besar. Ini. Ekspresi Bulldor Chen tiba-tiba berubah. Benar, tanah penyimpan harta karun yang akan kita tuju ada di Gua Tikus Siluman Abu, dan ini adalah pertigaan jalan yang ditemukan Tuan Qin. Queen Li berbicara pada saat ini. Bercabang. Beberapa orang sedikit tercengang. Masuk dari sini, untuk beberapa mil berikutnya, dapat menghindari monster iblis di tanah dan melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih aman, jadi mengapa maju terus? Queen Li mengatakan ini, dan menatap Yilano Deng, yang wajahnya pucat dengan mengejek. Teman kultivator Deng, aku pikir kamu bisa mulai makan pohon. Pipi Yilano Deng panas, seolah-olah wajahnya ditampar. Memang tidak mungkin memakan pohon, meskipun dia adalah seorang kultivator fase penilaian, dia belum berevolusi sejauh dia bisa memakan pohon. Oke, berhenti membicarakannya. Bulldor Chen tanpa daya melirik Yilano Deng dan mengatasi rasa malunya. Kalian yakin lubang bawah tanah ini benar-benar bisa mengarah ke area pusat di mana tikus siluman abu-abu itu berada? Yakin, aku sudah menggunakan cara untuk menyelidiki sebelumnya, kata Erik Kin. Dan ini adalah lorong yang ditinggalkan oleh tikus siluman, dan tidak ada tikus siluman dalam beberapa mil. Hehe, kamu berani menjamin tidak akan ada? Yilano Deng berkata tidak percaya. Teman kultivator Deng, mengapa kamu tidak bertaruh lagi? Aku pikir taruhannya memakan pohon saja. Mini Zhang tertawa ke samping. Pernyataan ini segera menyebabkan beberapa kultivator tertawa mengejek dengan suara rendah. Kamu. Yilano Deng sangat marah. Oke, semua orang adalah kultivator di tim yang sama, jangan saling bertarung, dan jangan berbicara terlalu kasar. Bulldor Chen memelototi Mini Zhang. Teman kultivator Qin benar-benar lihai, ayo berangkat. Kerumunan turun ke dalam gua, dan kemudian mulai bergerak maju perlahan. Tikus siluman abu-abu bukanlah ukuran tikus biasa, tetapi sangat tinggi, beberapa kali lipat lebih besar dari manusia. Oleh karena itu, di gua ini, semua orang tidak merasa tertekan dan rendah, dan mereka dapat bergerak maju secara normal. Setelah beberapa mil, mereka juga mencapai tujuan awal mereka. Di depan, ada lubang yang lebih gelap dan lebih lebar, dari mana aura roh jahat tebal dan dingin mengalir. Ketika melewati kulit semua orang, rasanya seperti dipotong pisau es, menyebabkan bulu-bulu halus para kultivator berdiri satu demi satu. Jelas, ada sejumlah besar tikus siluman yang tersembunyi di lubang hitam ini, dan kultivasinya tidak rendah. Pada saat ini, semua orang bergegas selama beberapa jam, dan mereka sangat gugup selama proses tersebut. Pada saat ini, Bulldor Chen juga mengumumkan untuk istirahat. Siapa sangka pintu masuk ke paviliun Linglong tersembunyi jauh di dalam gua tikus siluman ini. Melihat pintu masuk lubang, Mini Zhang menghela nafas dengan emosi. Jadi bagaimana kalian mengetahui tempat ini? Erik Kin duduk bersila sebentar, dan kemudian kembali ke stamina puncak. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah para pemburu harta karun ini begitu berani sehingga setiap sarang monster iblis di pedalaman klan iblis dijelajahi? Sebenarnya, kami tidak menemukan tempat ini,
Tetapi secara kebetulan, Minnie Zhang cukup memahami masalah ini. Melihat Eric Qin tertarik, dia pun menjelaskannya. Bersambung.